Ya hari ini kan harus peka. Adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, pemuda, milenial, Gen Z itu pun harus peka dengan apa yang ada hari ini. Indonesia emas itu di tahun 2045 itu adalah adik-adik ini yang menjadi garda terdepan nantinya. Kalau seperti saya ini kan nanti 2045 udah tergantikan oleh adik-adik ini juga kan. Tidak untuk kemungkinan hari inilah harus dipersiapkan, hari inilah harus menjemput bola, isinya itu konteksnya ya harus siap. Tidak ada kata tidak siap, harus siap hari ini. Harus siap. Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini sama Fanhar dan kita ngobrolin soal tani ya Empower. Kenapa soal petani? Karena gini loh, coba kamu lihat, kamu keliling-keliling aja lah wilayahmu. Ngeliatin sawah gitu kan. Coba lihat petaninya. Ada yang muda? Nggak ada. Yang muda-muda nggak mau jadi petani. Nah ini kan problem, karena apa? Nah terus nanti kalau petani ini habis, nggak ada regenerasinya. Kamu yang muda-muda nggak mau jadi petani. Piye terusan? Makanya sama Pandan sudah ada Mas Denny Prasetya dari Komisi B DPRD Jawa Timur, Mas ya. Apa kabar Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya toh Mas, tapi memang kalau kita keliling-keliling banyak banget petani itu yang muda-muda nggak ada di banyak wilayah gitu kan. Melihatnya sepuh-sepuh gitu kan. Ini kayak jadi masalah yang parah sih kalau menurut saya. Pripun kalau menurut Mas Denny? Ya hari ini kan apa yang disampaikan dan diprioritaskan oleh Pak Presiden ya, pemerintah pusat hari ini terkait dengan ketahanan pangan, terkait dengan capaian swasembada pangan, terus bagaimana nanti di tahun 2045 Indonesia emas. Nah, sedangkan negara kita hari ini potensi dari di hasil bumi itu kan banyaknya kan di lahan pertanian, perkebunan. Nah, hari ini pula dengan adanya program pemerintah yang memprioritaskan terkait dengan ketahanan pangan, itu kan ada keterkaitan baik itu pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, macam-macamnya. Nah, kalau kita melihat potensi di Jawa Timur di 38 kabupaten kota terkait dengan pertanian, lahan produktif yang hari ini juga 1 tahun 2 tahun tidak akan bergeser dari lahan produktif menjadi lahan-lahan yang itu pun akan berubah seperti adanya perumahan. Nah, itu kan juga masalah lain lagi itu kan. Benar. Hari ini juga harus perlu berpikir terkait dengan bagaimana bertani itu juga berjangka panjang. Tidak hanya bertani kita 1 tahun, 1 tahun periodik, bahkan tanam padi 1 tahun itu bukan hanya 3 kali, tapi bisa 1 tahun tidak 1 kali, tapi bagaimana caranya untuk berproses dijadikan 3 kali. Bisa, Mas? Bisa, lahan yang mungkin tidak menunggu tada hujan. Kalau lahan produktif otomatis sudah lahan produktif itu 1 tahun bisa 3 kali. Nah, tapi bagaimana dengan lahan yang tidak produktif? Hanya 1 tahun 1 kali. Setelah itu setelah padi diganti jagung dan kedelai misalkan seperti dan tanaman palawija yang lainnya. Nah, istilahnya juga berpikir terkait dengan bagaimana untuk berjangka panjang cara bertaninya kan. Paling tidak kita harus melihat potensi unsur tanah kan, pH gitu kan. pH-nya harus kita jaga, harus dirawat juga. Jangan sampai nanti kita bertani terus 1 tahun 2 tahun karena terbakar oleh bahan kimia yang tanahnya tidak diolah dengan kita merawatnya secara otomatis nanti akan mengurangi nilai produksi juga. Nah, teknologinya itu kan yang punya anak-anak muda kalau kayak gitu. Harusnya loh, Mas. Betul. Hari ini kita paling tidak ada dari misalkan riset ya, riset baik itu di semua tingkatan. Ada pemerintah daerah, entah itu kabupaten kota, provinsi, bahkan di pusat. Hari ini pula paling tidak juga ada supporting atau dukungan dari teman-teman akademisi. Oh, kampus-kampus juga ikut terlibat Universitas-universitas. Wow. Untuk meriset juga, melihat potensinya dipetakan. Misalkan di Jawa Timur 38 kabupaten kota, apa saja sih potensinya? Misalkan ada di Kabupaten Jember, udah
di Jember itu ada universitas yang basicnya itu mengarah kepada pertanian, udah kerjasama sudah di pertaniannya. Di Jawa Timur tuh di Jember ada 31 kecamatan. Nah, 31 kecamatan dipetakan potensinya di kecamatan 1 sampai 31 apa saja. Kan itu. Sekaligus paling enggak juga ada terintegrasi dari dunia pertanian. Kalau hari ini kita instruksi dari pemerintah pusat itu terkait dengan program prioritas ketahanan pangan, capaian swasembada pangan, terus bagaimana 2045 itu Indonesia emas. Nah, di situ paling enggak kalau kita kerjasama dengan universitas-universitas, teman-teman akademisi, itu kan banyak mahasiswanya. Harusnya kan begitu. Ya kan? Iya. Yang kemungkinan juga tidak ada bukan hanya mahasiswa itu ada di Kabupaten Jember saja, tapi tersebar nantinya. Betul. Tersebar, sekaligus juga kalau memang itu mahasiswa-mahasiswinya adik-adik itu ada di pribumi di Kabupaten Jember, sekaligus bagaimana nanti di Kabupaten Jember itu juga terangkat. Nah, sekaligus nanti juga untuk jangka panjangnya juga terfikirkan. Masalahnya nih Mas Denny, kampusnya sudah kerjasama nih. Mahasiswanya waktu masih kuliah mau nggak mau kan lagi belajar soalnya. Begitu lulus jebret daftar bank aja lah, adem kerjain lah. Ini kan akhirnya kayak rantainya masih belum utuh gitu loh Mas. Iya, hari ini pula kita kan harus pahami dengan program prioritasnya pemerintah pusat Pak Prabowo dengan Pak Gibran ini kan nggak usah jauh-jauh kita berpikir dengan adanya koperasi merah putih. Ya. Koperasi merah putih, satu desa satu koperasi. Apa sih tujuannya? Kalau kita cerna, kalau kita amati, bahwasanya ternyata koperasi merah putih itu dihadirkan, itu pun bukan hanya di kabupaten, bukan hanya di provinsi, tapi di pemerintahan paling di akar. Desa langsung. Di desa kelurahan. Betul. Nah, apa tujuannya sekaligus nanti kalau sudah hadir koperasi merah putih satu koperasi itu, ya jelas sudah meningkatkan ekonomi, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. Setelah itu, untuk apa sih koperasi merah putih? Lah, hadirnya koperasi merah putih satu desa satu koperasi, itu untuk permodalan. Supaya petani-petani ini nggak kesandra pemodal. Betul. Ya. Jadi koperasi itu bukan hanya di bidang UMKM, koperasi, pertanian, semuanya kan. Yang ada potensinya yang ada di desa dan kelurahan tersebut. Oke, karena memang kalau kita bicara modal itu salah satu keluhan para petani ya. Betul. Oke, jadi sebenarnya visi dari pemerintah ini sudah pas sebenarnya Mas ya. Ya, itu pun saya kira sudah terfikirkan, sudah melakukan negara sudah meriset bahwasanya ada keharusan negara hadir, salah satunya bentuk koperasi merah putih. Ini kan bukan hanya koperasi merah putih. Betul. Hadirnya makan bergizi gratis. Itu kan bagi adik-adik SD, SMP, SMA, terus ibu-ibu hamil gitu kan. Nah, tujuannya sekaligus memberikan makan bergizi gratis itu, sekaligus juga ada perputaran ekonomi juga di sana. UMKM hidup. Iya. Pertanian juga hidup karena betul. Nasi itu pun juga dari padi gitu kan. Benar. Lauk pauknya dari mana gitu kan? Dari sayuran misalkan. Sayuran itu juga dari pertanian juga, dari perkebunan. Berarti ini harusnya kalau kayak gitu Gen Z, millennials nggak perlu khawatir jadi petani lah, marketnya udah ada. Sebetulnya peluang hari ini kalau melihat dari potensinya pergerakan ekonomi yang ada di paling akar itu, peluangnya ada di Gen Z ataupun di adik-adik yang milenial itu, pemuda itu. Betul. Kenapa? Karena kesehariannya kan pegang kayak gadget itu ya, terus Android, HP, terus dunia kayak googling gitu kan, udah mereka kuasai. Iya. Apalagi kalau sudah diterapkan, misalkan ada teman-teman yang punya ide ataupun gagasan bagaimana kalau seandainya bikin kayak aplikasi gitu kan. Betul. Market yang lewat online. Nah, itu dia. Sayuran, sembako, macam-macamnya. Itu menarik sih Mas. Cuman bisa jadi ya. Ini kan kalau saya ngobrol sama teman-teman saya nih ya, yang punya rumah di desa, yang keluarganya petani. Kenapa kamu nggak nerusin jadi petani? Angel,
pupuk langka, pupuk subsidi angel. Jadi kayak mereka itu khawatir nggak cuan gitu loh Mas, nggak untung. Hari ini negara kita udah memprotek bahwasanya ada 4 hal terkait dengan infrastruktur yang mengarah kepada jalur pertanian. Terus setelah infrastruktur mengarah kepada peralatan, ya kan? Setelah peralatan itu pun juga disiapkan kayak pupuk sudah berlimpah hari ini. Setelah itu juga yang keempat adalah harga dari hasil panenan seperti padi kan sudah menjadi ketetapan itu 6.500. Nggak mungkin di bawah itu gitu kan. Bahkan saya melihat potensi di bawah itu sudah di 4 hal itu sudah digencarkan. Loh, Cuma yang hari ini memang yang butuh proses sentuhan itu mengarah kepada jalur infrastruktur ya, jalur ke pertanian. Loh, ya kan? Karena dianggarkan sekarang kemungkinan di tahun yang akan datang baru realisasi. Nah, tapi sebenarnya sudah enak loh ya Pak War. Kamu tuh kalau yang punya sawah ya atau keluarga petani, lanjutin. Kenapa? Negara sudah hadir ya Mas Denny ya. Betul. Pertanyaan Farhar masih banyak nih soal pertanian ke Mas Denny. Tapi jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat ya Pak War. Lanjut lagi ya Pak War, masih di podcast Suara Rakyat sama Vandar dan Mas Denny di sini. Mas tadi kan panjenengan sudah cerita kalau negara sudah sangat hadir gitu kan. Ada 4 hal yang sudah dijaga oleh negara. Sudah cukup atau sebenarnya ruangnya masih banyak dari kacamata panjenengan? Ya hari ini kan semuanya sudah disiapkan, tinggal sumber daya manusianya kan, yang harus digenjot, yang harus dimasifkan. Hadirnya semua kebutuhan yang sudah disiapkan oleh negara, oleh pemerintah itu pun harus dijemput bola juga oleh teman-teman yang ada di bawah terkait dengan sumber daya manusianya. Dalam hal ini diimbangi juga dengan permodalan. Kenapa kok saya menyampaikan adanya permodalan? Karena Koperasi Merah Putih hadir kan, sudah ada 80.000 se-Indonesia itu. Kalau di Jawa Timur ini kan satu desa satu koperasi. Betul. Nah, paling tidak teman-teman yang ada yang di bawah itu kadang juga ada anaknya petani gitu kan, tidak meneruskan dari yang sudah dilakukan oleh bapaknya. Nah, itulah ya mantul. Untungnya saya tidak seperti itu. Saya anaknya petani ya masih melanjutkan. Masih tani sampai sekarang Mas? Masih. Luar biasa loh, ini berarti sangar banget loh ini Mas Denny. Masih berlanjut berarti Mas? Ya, masih. Nah, Alhamdulillah. Koperasi Merah Putih untuk akses modalnya membantu sekali loh Mas memangnya. Saya kan masih kurang paham gitu kan dengan konsepnya Koperasi Merah Putih. Seberapa membantu sih sebenarnya dia buat modal ini? Nah, kalau seberapa membantu paling tidak kan yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri, oleh Pak Presiden, oleh pemerintah terkait dengan anggaran yang ada perputaran di situ kurang lebih 3 sampai 5-6 miliar kan. 3 sampai 5-6 miliar itu pun melihat posisi yang ada di daerah paling di akar itu sudah cukup. Sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup. Tinggal dioptimalkan aja gitu. Betul, tinggal dioptimalkan dengan disondingkan yang terkini lah hari ini. Hari ini pemerintah di semua tingkatan sampai di paling di akar seperti di desa dan kelurahan itu perlu adanya belajar untuk bersama. Kalau menurut saya belajar bersama itu pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, pemerintahan pusat ya rembuk musyawarah bareng. Oke. Musyawarah bareng yang isinya itu nanti paling tidak ada pemetaan potensi yang ada di bawah di lokal. Supaya kalau hari ini kita saling mempunyai ide atau bergagasan, misalkan nih pemerintah pusat punya ide gagasan yang sekiranya itu juga ini kalau kita cermati adanya Koperasi Merah Putih. Itu kan tujuannya kan biar mereka yang di bawah itu kan juga berpikir apa yang harus kita lakukan. Nggak asal juga. Kalau kita hanya misalnya pemerintah pusat sudah punya ide gagasan seperti itu, tapi yang di bawah apa sih koperasi ini? Kan gitu. Uangnya sudah ada, paling nggak ada dukungan juga. Betul. Supporting dari pemerintahan yang ada di paling di akar. Pemerintah desa, kepala desa, beserta dengan perangkat-perangkatnya. Ada seperti dipetakan sudah satu desa. Satu desa ini ada berapa lahan yang produktif. Misalkan pertanian, benar, perkebunan sudah terdata. Masuk database-nya ke pemerintah desa. Habis itu UMKM. Ada berapa sih pelaku UMKM yang ada di desa A misalkan. Terus pelaku peternakan.
budidaya ikan. Kalau ada nelayan misalkan, ya udah terdata semua nelayan tersebut. Oh, enak kalau kayak gitu, Mas. Jadi kan kayak misalkan lahan pertanian ya, gak ngawur nanamnya, Mas. Jadi benar-benar tepat sasaran kan? Iya, fungsinya dari pemerintahan yang paling di akar itu paling tidak kan, kalau pemerintah pusat kan dasarnya kan dari bawah. Betul. Ada apa sih di bawah? Udah pemerintah pusat udah nyiapin anggaran misalnya untuk permodalan, tujuannya ya itu paling tidak kan ada tidak memunculkan egonya masing-masing lah. Nah, makanya kan butuh duduk bareng, butuh Betul. belajar bareng kan itu. Bukan saya di semua pemerintahan itu mengapa saya kok menyuruh belajar bareng. Pemerintah pusat pinter, pemerintah daerah tidak. Karena di situ ada rangkaian, semuanya rangkaian terkait dengan nuansa politik juga. Masa jabatan misalnya. Iya. Masa jabatan terkait dengan kepala desa. Itu kan berapa tahun sih? Kalau dihitung dari sekarang, paling kurang lebih dua tahunan. Iya sih. Iya kalau masih jadi lagi gitu kan. Kalau tidak jadi, ini kan butuh proses lagi. Iya. Jadi PR-nya supaya rantainya itu utuh dan sambung panjang sebenarnya, Mas ya. Betul. Wih, ternyata di balik kemudian pasti ada kesusahan ya. Ini kebalik ya. Tapi memang harus kayak gitu. Hidup harus ada tantangan ya, Mas ya. Semuanya paling tidak kan harus supporting lah, baik itu di pemerintahan kabupaten kota, pemerintah provinsi, bahkan negara, pemerintah pusat pun harus monitoring terus kan. Nggak bisa dilepas, Mas ya. Iya, harapannya ya contoh seperti kita yang ada di pemerintah provinsi, di Komisi B. Itu kan pemerintah provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Ya kan, sekaligus hari ini paling tidak kan juga bisa memunculkan potensi-potensi di 38 kabupaten kota. Sebenarnya nanti kita apa nih kira-kira kebutuhan dari pemerintah kabupaten kota? Sudah munculkah? Kita paham bahwa 38 kabupaten kota itu anggarannya kan ada yang tinggi, ada yang besar gitu kan. Ada yang kekurangan gitu kan. Nah, disitulah masuk database kita petakan, sekaligus supportingnya itu ini harus masuk ke sini anggaran bantuan kabupaten misalkan. Enak kalau gitu, Mas. Itu. Enak kalau kayak gitu, Mas. Tapi kalau bicara teknologi pertanian ya, Mas, ini ya. Mumpung petani juga kan. Iya. Perkembangannya secepat itu kah di dunia teknologi pertanian ini, Mas? Sama di pertanian pun juga perlu adanya pendataan juga. Cluster. Contoh misalnya ada salah satu kelompok tani yang berkeinginan untuk modernisasi, ya kan? Baik itu tanam, baik itu pada waktu proses perawatan, setelah proses perawatan panenan. Contohnya misalkan apa sih yang diharapkan oleh petani terkait dengan modernisasi? Peralatan terkait dengan penanaman yang namanya itu transplanter ya. Transplanter untuk tanaman yang tidak menggunakan manusia, karena saat ini kan tenaga kerja untuk manusia kan mulai berkurang. Karena cenderung usia dari petani itu kurang lebih 50 ke atas kan. Iya loh. Milenial kan nggak ada, muda-muda ini minim. Nah, di situ pun juga muncul masalah kalau tidak dilakukan pendataan. Kenapa kok muncul masalah? Karena peralatan seperti untuk modernisasi transplanter itu kan ada yang mini, ada yang besar. Panenan juga, yang namanya kombin itu ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Bagaimana kalau peruntukannya di lahan yang basah ya? Otomatis itu pun juga akan mempengaruhi kesulitan proses pada penanaman dan panenan. Jadi harus berimbang. Seandainya nih pemerintah pusat sudah menyiapkan di Kementan misalkan, menyiapkan peralatan modernisasi terkait dengan penanaman, terkait dengan perawatan, terkait dengan panenan, itu pun harus ditunjukkan bahwasanya peralatan ini speknya harus yang seperti apa. Jangan sampai ujuk-ujuk teman-teman di bawah seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani itu pun mengajukan peralatan, tapi peralatannya itu juga tidak sesuai dengan peruntukannya. Muspro juga kan? Iya, muspro. Eman-eman juga. Dikasih ternyata di situ petaninya sepuh, bingung makainya. Betul. Banyak tuh kejadian kayak gitu, Mas. Kalau sebelumnya sih pengalaman kita yang kita tahu, begitu sebelum peralatan itu diturunkan, itu ada pelatihan sebenarnya. Ya, ada pelatihan bagaimana cara memakainya. Terus bagaimana cara menggunakannya. Setelah itu misalnya panenan, kombin, itu pun besar yang kayak
Itu kayak traktor gitu kan, masih gede itu kan. Traktor tapi kayak ini yang apa yang bisa operatornya tetap manusia kan, Oh, iya. tetap manusia, tapi dimudahkan dengan kapasitas yang lebih besar, yang lebih banyak. Yang gulung itu bukan jelas, bukan ya? Yang gulung enggak, sekaligus dia sasarannya kurang lebih berapa ya? Segini ya? Bahwa besar. Besar banget. 5 sampai 10 meter Wih, jalannya. gede banget. Iya. Wah, itu kalau yang operator yang sepuh-sepuh apa enggak kasihan tuh, Mas? Nah, itu paling enggak sepuh hendaknya paling enggak kan tenaganya kan harus energik Lah kan. ya itu dia. Nah, itu pun juga menjadi formula bagaimana ada ketertarikan tersendiri bagi petani-petani muda kan. Iya, sakno loh, Mas. Iya. Sudah sepuh-sepuh terus harus operator alat yang seberat itu ya mungkin alatnya banyak otomatisnya sudah tapi kan butuh energik juga. Betul. Jadi yang kita hari ini kita masifkan itu di daerah-daerah ada kerjasama ataupun kita berdiskusi ringan itu seperti misalkan teman-teman Muhammadiyah gitu, pemuda Muhammadiyah, terus pemuda Ansor, terus adik-adik pergerakan seperti HMI, PMII. Nah itu pun kita sasaran ke sana untuk untuk bagaimana ada ketertarikan tersendiri. Wah. Bahkan sempat muncul juga sih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Ansor itu. Seperti apa sih perhatian dari pemerintah munculkan seperti itu? Dari teman-teman PMII, dari HMI yang mereka dari organisasi basicnya itu pergerakan terus. Paling tidak kan juga berpikir bagaimana melihat potensi lah di Jawa Timur. Oh ya, potensi di Jawa Timur itu dunia pertaniannya kan harus dipinjot. Iya. Siapa lagi kalau bukan penggantinya, penerusnya itu mereka. Nah, Kan itu. Fanar jadi penasaran. Godeknya gimana? Triggernya gimana? Tapi nanti dulu Mas Jadi. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat ya, Mawar. Lanjut lagi ya Mawar. Tadi kita udah bahas di soal masalahnya gitu kan. Dan Mas ini juga sempat spill sudah mulai godek gitu kan. Ya. Trigger teman-teman pergerakan. Supaya mereka juga mau jadi petani. Karena Ya. memang butuh kan Mas. Betul. Iya Mas triggernya. Gimana godeknya Mas? Ya, jadi teman-teman organisasi baik itu dari kepemudaan Muhammadiyah, pemuda Ansor, ada di pergerakan PMII, GMNI, HMI, BEM, macam-macamnya itu kan sukanya kan nongkrongan. Benar. Nongkrong diskusi. Iya. Jangan sampai diskusi itu pun juga muspro, melihat potensinya yang ada di seputaran kita. Kita berkaca bahwasanya nanti kita ini kemana sih? Kan itu setelah kuliah, setelah kita menempuh di perguruan tinggi, kita kemana? Pasti akan kembali ke daerah kita masing-masing. Betul. Nah, melihat potensi di daerah kita masing-masing, kalau bicara di Jawa Timur ini kan potensi kan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan kan itu. Ya, paling tidak dengan berpikir dengan rasional, tentunya kita punya punya ide gagasan yang sekiranya itu disondingkan dengan dunia digital hari ini. Dikonekin gitu ya. Saya kira paham lah adik-adik pergerakan itu juga melihat potensi saat ini. Oh iya, misalkan nih ini kayaknya rame-rame demo gitu kan. Itu betul. Iya kan? Itu betul. Nah, tapi saya melihat dan mengamati ini kok tidak ada yang mengarah misalkan berpikir terkait dengan bertani, bercocok tanam. Itu kayak enggak. Apakah ini masih belum terpikir ataupun terbawa isu-isu terkini gitu kan. Padahal kita gelontoran dari pemerintah pusat itu terkait dengan program baik itu benih unggul, padi, jagung, macam-macamnya, kopi macam-macamnya, peralatan, terus infrastruktur mengarah pertanian, bahkan sampai ke harga harga hasil dari pertanian itu udah dipatok kan. Udah ditetapkan. Dan kalau ngomong bibit, Jawa Timur unggul banget loh Mas bibit-bibitnya nih. Betul. Nah, ya eman deh sebenarnya. Iya. Jangan sampai kalau kata pepatah itu ayam mati di lumbung padi lah ya. Eman deh. Kan yang di Ansor misalnya. Nah, kalau bicara Ansor ini kan pemudanya kan luar biasa sekali. Betul. Kadernya kan juga banyak ya di Jawa Timur ini. Tetapi untuk berbicara terkait dengan konteksnya pertanian itu sangat minim sekali.
sangat minim sekali. Iya. Yang katanya Ansor itu juga kader dari NU misalkan ya, Iya. dari warga Nahdien gitu kan. Tapi kalau bicara Nahdien juga pekerjaannya petani. Banyak yang petani kan. Iya. Benar. Ih, di kampungku juga rata-rata orang Nahdien petani loh, Mas. Iya betul. Nah, ini pertanyaan loh, kenapa malah jarang ngomong soal pertanian? Makanya dari ini kan negara kita awal tahun ini sudah memprotek untuk pertanian itu capaiannya harus jelas. Oke. Seperti swasembada pangan. Udah kita sampai bicara di Jawa Timur ini. Ini kan butuh proses dengan pemerintahan Pak Prabowo ini kan, kalau lihat pemerintahnya 5 tahun kan ya, selama menjabat sebagai presiden, masih ada waktu, masih ada peluang, Masih panjang. Betul. karena awal tahun mulai sekarang kan masih kurang lebih 7 bulanan kan ya, yang sudah digencarkan oleh pemerintah pusat. Kita yang ada di pemerintah provinsi juga ikut serta mensukseskan, supporting juga, sekaligus informasi-informasi ini biar ditangkap oleh organisasi-organisasi yang ada di Jawa Timur, Muhammadiyah, NU, terus pemuda-pemuda yang lainnya seperti HIPMI. Ini kan juga ada keterkaitan juga. Harusnya. Pengusaha-pengusaha muda. Tidak ujuk-ujuk jadi pengusaha muda, nanti barangnya dari mana kan itu? Suplainya dari mana? Pasti hasilnya kan dari pertanian, Betul. dari perkebunan, dari peternakan, dari macam-macamnya itu. Tapi Vaner penasaran sih Mas ini, pas kumpul sama teman-teman mahasiswa gitu kan. Ya. Sambatannya mereka ketika digodek, kamu nggak mau jadi petani, sambatannya apa tuh Mas sebenarnya Mas? Ya, hari ini kan masih belum begitu dipahami terkait dengan dunia pertanian, belum dipahaminya itu lengah. Sebetulnya kan kembalinya itu menghidupkan kembali itu seharusnya dari keluarga kita masing-masing. Kita mengaca bahwasanya konteksnya bicara di Jawa Timur dulu. Jawa Timur ini apa sih potensi dari yang ada di Jawa Timur? Pertanian, itu kan. Nah, setelah itu dari pertanian mengarah kepada konteks saat ini ya. Di Jawa Timur tuh ada banyak universitas. Ya kan? Betul. Banyaknya universitas. Setelah itu mahasiswa pasti ada juga jurusannya mengarah kepada pertanian. Ya kan? Terus setelah itu ada riset-riset di masing-masing daerah. Malang misalnya, udah di Malang banyak universitas juga. Di Surabaya misalkan ada Ubaya, ada UIN, Sunan Ampel, macam-macamnya. Nah, ada di timur misalnya Banyuwangi juga ada, Jember juga ada. Terus wilayah Matraman pun juga, Madura pun juga berkembang pesat dengan universitasnya. Gitu kan. Nah, paling tidak ada riset dari akademisi yang kerjasama juga dengan pemerintah yang ada di kabupaten kota, di Sampang kah, Sumeneb kah, sekaligus juga menunjukkan bahwasanya ini hasil riset dari universitas ini, menunjukkan bahwasanya pertanian itu seperti ini, cocoknya ini, gitu kan. Misalkan pertanian di Madura Raya misalkan, pertanian tidak begitu tapi tambah garam misalkan, silakan, nggak masalah. Itu pun salah satu namanya petani garam kan, yang hari ini pula kita gagas terkait dengan rancangan peraturan daerah terkait dengan petambak garam, petani garam, itu kan. PR-nya seru nih Mas. Maksudnya ketika beneran akademisi ini dia bisa sinkron sama pemerintah daerah. Sekaligus juga itu pun akan memunculkan dari akademisi yang tersampaikan pesannya itu juga nyampe kepada mahasiswa-mahasiswinya. Karena yang menjadi pelaku utamanya, contoh misalnya kayak kemarin kita di Malang ya. Di Malang itu ada kita diajak koordinasi terkait dengan ketahanan pangan. Mahasiswinya itu mau KKN, itu di Universitas Islam Raden Rahmat. Iya. Di Malang. Akhirnya temanya saat ini ya ketahanan pangan gitu saya. Akhirnya ada proses yang cukup tidak pendek, panjang juga terkait dengan pengajuan bibit benih unggul padi. Iya. Nah, akhirnya begitu adik-adik mahasiswa itu yang KKN langsung kerja nyata ya di desa-desa, turunlah bersama dengan bibit benih unggulnya itu, benih padi Inbari 32. Alhamdulillah
penyebaran untuk pendistribusian benih bibit unggul itu juga yang melakukannya mereka-mereka. Nah, itu pun pancingan kan ya. Dipancing, Pancingan betul. menurut saya pasti nanti akan ada ketertarikan. Begitu kita ada di forum, adik-adik mahasiswa itu pun juga bertanya, berdiskusi pun bukan hanya di benih, Oh. gitu kan? Bukan, tapi bagaimana dengan jangka panjangnya? Wow, berarti mereka Bertani. sebenarnya tertarik ya Mas ya? Iya, Iya. Ya? cuma kan paling tidak ada ada perhatian dari pemerintah setempat. Mm. Tentu supporting itu harus ada. Makanya muncul juga bagaimana kalau seandainya di Malang itu memunculkan benih yang kapasitasnya itu unggul, ya kan? Lalu diriset oleh kampus-kampus, oleh universitas-universitas. Akhirnya itu pun juga sah-sah saja dilakukan oleh universitas. Wah, jadi menarik sih sebenarnya ruang untuk teman-teman Gen Z dan millennials ini buat jadi petani banyak. Betul. Karena dibantu pemerintah juga, Ya, kampus mulai riset juga ya Mas Iya. Denny ya. Kalau gitu terakhir nih Mas Denny, pesan buat teman-teman Gen Z sama millennials nih Mas, supaya mereka mau terjun, mau main ke sawah gitu Mas, biar ada regenerasinya. Pripot Mas Denny, monggo. ya hari ini kan harus peka. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi, pemuda, milenial, Gen Z itu pun harus peka dengan apa yang ada hari ini. Indonesia emas itu di tahun 2045 itu adalah adik-adik ini yang menjadi garda terdepan nantinya. Kalau seperti saya ini kan nanti 2045 udah tergantikan oleh adik-adik ini juga kan. Tidak untuk kemungkinan hari inilah harus dipersiapkan, hari inilah harus menjemput bola, isinya itu konteksnya ya harus siap. Tidak ada kata tidak siap, harus siap hari ini. Harus siap. Kenapa harus siap? Lo udah dibantu banyak loh ya. Betul. Dibantu banyak, pemerintah sudah memastikan kalau kamu jadi petani cuan. Udah nggak perlu takut lagi, harga udah dijaga. Gitu ya Mas Iya, ya? betul. Harus kamu share. Episode ini tuh harus kamu share kemana-mana nih, Empower. Kenapa? Biar banyak yang tahu kalau jadi petani itu sekarang nggak soro. Kalau dulu kan mau jadi petani Mas ya, Iya. karena rugi katanya. Tanami setahun, untungnya cuma 1 juta. Kan kalau dulu kayak gitu, sekarang sudah enggak. Sekarang udah cuan. Makanya harus kamu share seluas-luasnya episode kali ini, dan jangan lupa kamu like sama subscribe karena masih banyak episode podcast Suara Rakyat lain yang bisa kamu tonton dan kamu dapat insight yang bagus-bagus. Terima kasih Mas Denny, insight-nya soal pertanian. Fadar jadi tahu cuan ternyata jadi petani ya. Sekali lagi terima kasih Mas Denny. Empower, Fadar pamit, Mas Denny juga pamit. Have a good day. Bye-bye.